Halo anak-anak, selamat pagi. Sehat semuanya? Sudah siap mau sekolah minggu hari ini? Kalau sudah siap, duduk yang rapi, kita mau memuji Tuhan. Ada yang lagi sedih nggak hari ini? Atau semuanya sukacita? Nah, kalau ada yang lagi sedih, yuk kita sama-sama memuji Tuhan supaya Tuhan beri sukacita. Yuk kita mau pujikan hati senang. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Sekali lagi ya. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Yuk, sekarang kita mau buka sekolah minggu hari ini dengan doa. Kita berdoa, tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami dalam sekolah minggu hari ini. Tuhan tolong pimpin dan sertai dari awal sampai selesai. Sebentar Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti dan lakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita duduk manis, kita mau pujikan selaku anak yang setia. Selaku anak yang setia, selaku anak yang setia, selaku anak yang setia, ku kan selalu siap sedia, ku kan selalu siap mendengarkan, siap melakukan firman Allah-Ku, ku kan selalu siap mendengarkan, siap melakukan firman Allah-Ku. Bukan selalu siap mendengarkan, siap melakukan firman Allah-Ku. Bukan selalu siap mendengarkan, siap melakukan firman Allah-Ku. Aduh. Ini mau dibawa kemana Kak Riana? Mau dibawa ke sana, Kak. Berat kayaknya, saya Iya, bantuin ini ya. berat ini. Oh ya. Taruh di mana? Di sana. Di sana ya? Ya. Untung ada Kak Sean. Makasih Kak Sean sudah Sama-sama dibantu. Kak. Senang bisa membantu karena hari ini aku juga mau temanya tentang membantu orang dan bersaksi. Oke. Selamat pagi adik-adik. Sampai jumpa, ketemu lagi. Kita ketemu sama Kak Sean. Oke. Jadi sudah lihat kan tadi Kak Sean nolong Kak Riana. Nah, ini ada kaitannya. Kak Sean pengen bawain firman Tuhan tentang bersaksi. Nah, firmannya diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima ayat 12 sampai 25. Jadi begini adik-adik ceritanya. Adik-adik tahu nggak tentang Rasul Petrus atau Pak Petrus deh sama teman-temannya.
Nah, minggu lalu kan sempat ngajar, terus dibohongin sama Pak Ananias ya, sama istrinya tentang persembahan. Nah, ini Rasul Petrus kembali ngajar lagi adik-adik semuanya, tapi tempatnya di Bait Allah. Di sana mereka buat banyak mujizat. Apa aja itu? Nyembuhin orang, buat orang lumpuh jadi bisa berjalan, orang buta bisa ngeliat, dan banyak lagi. Nah, di situ ada imam besar adik-adik. Siapa mereka? Mereka yang mimpin Bait Allah. Di situ mereka sama pengikutnya, sama rombongannya, sama teman-temannya tuh nggak suka adik-adik. Wah, ini kok kalau begini terus pengikut saya hilang nih. Kalau Petrus ngajar di sini, akhirnya ditangkaplah rombongan itu. Rasul Petrus sama teman-temannya adik-adik dimasukin ke dalam penjara. Adik-adik tahu nggak rasanya di penjara kayak gimana? Jadi kayak gini adik-adik, rasanya tuh nggak enak. Jadi di penjara itu kita nggak bisa kemana-mana. Jadi cuma di situ aja tuh. Waduh, serba salah kita. Tapi Tuhan itu nggak tinggal diam untuk bantu Rasul Petrus dan teman-temannya. Jadi dikirim tuh malaikat. Jadi malaikat, kamu turun ke sana. Ayo bantu para rasul, murid-muridku. Jadi turun malaikat, dibuka pintunya waktu tengah malam. Nah, posisinya itu ada penjaga di depannya adik-adik. Jadi pintunya udah terbuka. Terus dibilangin tuh Rasul Petrus sama teman-temannya, kalian semua pergilah ke Bait Allah, terus ngajar lagi di sana. Karena mereka nurut sama Tuhan, akhirnya ya mereka ke Bait Allah. Besokan paginya itu imam besar datang lihat, wah kok kosong penjaranya ya? Wah ini penjaganya ada. Kemana ini semua? Terus ada yang ngelaporin, imam besar, Pak Imam besar. Kenapa? Itu saya ngelihat Rasul Petrus sama teman-temannya ada di Bait Allah. Loh, kok bisa ya? Padahal ini terkunci, penjaganya ada di depan. Kok mereka ada di sana? Akhirnya mereka pergi ke sana untuk memastikan dan memang benar ada Rasul Petrus sedang mengajar di sana adik-adik. Nah, cerita hari ini Kak pengen ngajarin bahwa kalau kita berani bersaksi buat Tuhan, Tuhan selalu bersama kita. Kita dilindungi nama Tuhan. Contohnya tadi Rasul Petrus ditolongin ya sama malaikat. Nah, kita gimana mau ngelakuinnya Kak Sean? Gampang. Lihat Kak Sean tadi kan di awal nolongin Karyana, itu juga udah bersaksi sama Tuhan. Kita nurut sama orang tua juga sama, yang lebih tua. Nggak berantem sama adik, sama kakak atau sama adik. Itu juga udah bersaksi bahwa kita juga sayang sama Tuhan. Kita nurut sama Tuhan kayak Rasul Petrus. Oke adik-adik, sekian dulu firman dari Kak Sean. Tapi sebelum ditutup, kita kembali dulu sama Karyana. Anak-anak sudah dengar firman Tuhan hari ini? Wah, ternyata bersaksi itu tidak mudah ya. Tapi Kak Riana percaya anak-anak pasti bisa lakukan. Kenapa? Karena Roh Kudus akan selalu menyertai anak-anak untuk menceritakan kasih Tuhan. Yuk kita mau pujikan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, anak-anak, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari
2 Korintus 13 ayat 14. 2 Korintus 13 ayat 14. Bunyinya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sekali lagi ya. 2 Korintus 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, anak-anak, hari ini aktivitasnya kalian bisa bersaksi di rumah. Gimana caranya? Kita bisa bersaksi dengan pujian. Nah, ketika kita memuji Tuhan, tidak hanya Tuhan yang akan senang hatinya, tapi orang-orang yang mendengarnya mungkin bisa bersukacita dan terhibur. Nah, nanti anak-anak bisa memuji Tuhan, boleh minta mama atau papa untuk di video, lalu anak-anak boleh kirimkan di grup pos sekolah minggu masing-masing, supaya teman-teman yang lain bisa dengar juga. Oke? Sekarang kita mau tutup sekolah minggu hari ini. Nah, sebelum kita tutup, Kak Riana mau ingatkan untuk anak-anak yang mau memberi persembahan, tapi belum bisa karena masih sekolah minggu di rumah. Nah, anak-anak bisa simpan di tempat khusus atau celengan, atau kalau nggak ada, anak-anak bisa simpan di dalam amplop. Lalu disimpan di rumah dan bisa dibawa waktu kita sekolah minggu sama-sama di gereja lagi. Sekarang kita mau berdoa, kita mau tutup sekolah minggu hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah pimpin dan sertai sekolah minggu hari ini. Tuhan tolong kami untuk bisa menyatakan kasih Tuhan pada orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai di sini sekolah minggu kita. Selamat hari Minggu, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa anak-anak tetap di rumah aja ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.